Baik, adik-adik, berikutnya kita membahas mengenai particle swarm optimization sendiri, di mana particle swarm optimization ini digambarkan atau terinspirasi dari pergerakan kawanan burung saat mencari makan. Nih. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, adik-adik, ini menunjukkan sekumpulan burung yang terbang bersama dalam sebuah kawanan. Ini digunakan sebagai inspirasi dari particle swarm optimization karena eh, setiap burung itu bergerak mencari lokasi terbaik dan kita melihat bahwa burung ini meskipun tidak ada pemimpinnya, dia tetap terkoordinasi dalam satu kelompok. Lalu burung satu dengan burung lain itu mengikuti arah kawanan. Jadi tidak ada yang mencari tersendiri. Nah, kemudian kecepatannya pun kalau kita lihat mereka juga kecepatannya teratur ya, jadi tidak saling menabrak, tidak ada yang lebih cepat dari yang lainnya, tidak ada yang merasa paling unggul. Jadi mereka selalu terbang dalam kecepatan yang sama, arah yang sama. Nah, hubungannya dengan PSO sendiri, burung ini kita eh, equalkan atau kita samakan dengan partikel atau agen. Lalu posisi burung satu dengan burung yang lain, ini menunjukkan solusi dari kandidatnya dan gerakan untuk mencari solusi optimal atau solusi yang terbaik. Jadi, intinya bahwa seperti kawanan burung mencari makan bersama, PSO itu akan menggunakan banyak partikel yang bergerak bersama untuk menemukan solusi yang optimal. Ide dasar dari PSO, di mana PSO ini sebenarnya dia berbeda dari algoritma evolutionary yang lain karena terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung atau kelompok ikan. Jadi dia sedikit berbeda ya, berbeda. Di mana artinya bahwa solusi itu dicari melalui kerja sama atau kerja kelompok atau pergerakan kelompok. Jadi algoritma evolusioner biasanya itu meniru proses genetik, sedangkan PSO ini menggunakan konsep perilaku sosial. PSO itu terinspirasi dari kawanan burung dan kelompok ikan. Mereka bergerak bersama, saling mengikuti, eh, dan mampu menemukan tujuan secara efisien. Particle swarm optimization sendiri ini diperkenalkan pada tahun 1995 oleh James Kennedy dan Russell Eberhard. Mereka mempublikasikan sebuah paper penting tentang penggunaan metode particle swarm untuk mengoptimasi fungsi linier, di mana eh, arti PSO mulai dikenal dan digunakan sejak tahun tersebut. PSO dibuat untuk mencari solusi terbaik pada fungsi matematika yang kompleks dan tidak linier. Sejak diperkenalkan, PSO menjadi salah satu algoritma optimasi populer ya, karena termasuk sederhana, cepat, dan mudah diimplementasikan, serta efektif untuk banyak masalah real ya. PSO itu merupakan metode pencarian berbasis populasi atau population based search method, di mana dia menggunakan banyak partikel sekaligus. Partikel itu merepresentasikan solusi kandidat dan swarm, di mana setiap partikel itu adalah kemungkinan solusi atau jawaban. Sedangkan swarm sendiri ini menunjukkan bahwa semua partikel itu akan bergerak bersama dalam proses pencariannya.
partikel sendiri itu bersifat sebagai agent pencarian atau search agent. Jadi setiap partikel itu bertugas untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi mereka juga bekerja secara individu sekaligus bersama-sama. PSO merupakan eh, teknik yang kuat dan populer ya. Didasarkan diinspirasi dari gerakan kawanan dan kecerdasan kelompok. Kemudian dia juga saling berbagi informasi untuk menemukan solusi terbaik. PSO itu mencari minimum value untuk sebuah function. Jadi sering digunakan untuk mencari nilai minimum sebuah function, misalkan biaya paling kecil, error paling rendah, atau jarak terpendek. PSO di sini dianalogikan, idenya adalah similar to a flock of birds looking for food. Jadi sekawanan burung yang mencari makan ya, terbang bersama-sama mencari makan, di mana bird-nya sendiri itu identik sebagai partikel, jadi burung itu mewakili partikel atau agen pencari solusi, sedangkan food-nya itu adalah merupakan solusinya. Jadi kawanan mencari makan, jadi kawanannya itu partikel-partikelnya, food-nya adalah solusinya. Kemudian di sini ada variabel atau istilah yang disebut dengan personal base atau disingkat dengan atau diwakili dengan variabel p base, di mana merupakan posisi atau solusi terbaik yang pernah ditemukan oleh sebuah partikel. Artinya bahwa di setiap partikel itu memiliki pengalaman terbaik sendiri. Jadi misalkan tadi di kawanan burung ya, masing-masing itu dia punya best solution sendiri-sendiri. Ada 1000 ya, masing-masing punya best solution sendiri. Jadi misalkan ada si burung A atau partikel A pernah menemukan nilai error terendah, maka dia punya PB sendiri. Kemudian kebalikannya ada yang disebut dengan global base atau G-base di sini. Dia mewakili solusi terbaik global. Solusi terbaik global dari semua partikel yang ada dalam kawanan tersebut, dalam swarm tersebut, bahwa artinya semua partikel itu akan mengetahui solusi terbaik kelompoknya. Jadi dari kawanan itu ada yang dia punya solusi paling baik, punya nilai paling rendah misalkan. Misalkan kita punya 20 partikel gitu ya, nilai terbaik yang dimiliki itu adalah partikel ketujuh, itu punya nilai paling rendah, maka dia punya menjadi G-base-nya. Jadi di setiap partikel itu akan belajar dari pengalaman sendiri, yaitu personal base dan pengalaman kelompok atau global base. Dari dua informasi ini, partikel bergerak menuju solusi yang optimal. Nah, kembali kita ulang lagi ya, variabel-variabel penting di dalam PSO. Yang pertama adalah personal base, yaitu merupakan solusi terbaik yang pernah ditemukan oleh partikel tersebut, dan global base ya, yang merupakan solusi terbaik yang ditemukan oleh seluruh partikel di dalam swarm. Kemudian konsep dasar atau konsep inti dari PSO ini terletak pada akselerasi atau percepatan dari masing-masing gerakan partikel untuk mendapatkan P-base dan G-base location-nya. Artinya, partikel akan bergerak mengikuti pengalaman sendiri dan pengalaman kelompoknya. Kemudian yang terpenting lagi bahwa
pergerakan ini with a random wedge acceleration pada waktu masing-masing waktu ya. Jadi pergerakan partikelnya juga merupakan pergerakan yang sifatnya acak, diberi bobot acak. Tujuannya agar pencarian itu tidak monoton dan partikel bisa menjelajah area lain, menghindari terjebak pada solusi lokal. Nah, di dalam pergerakannya tadi, PSO ini menggunakan banyak agent atau partikel ya. Jadi dia memakai sejumlah agent yang disebut dengan partikel. Partikel bekerja bersama dalam satu swarm, satu kelompok. Nah, semua partikel bergerak untuk flying through the search space ya. Jadi bergerak di ruang pencarian untuk mencari the best solution. Kemudian setiap partikel ini itu akan diperlakukan atau dianggap sebagai sebuah titik atau solution kandidat di dalam ruang yang dimensinya adalah n. Artinya, jika variabelnya ada 2, maka ruangnya adalah 2 dimensi. Jika variabelnya 5, maka ruangnya adalah 5 dimensi. N ini adalah banyaknya partikel. Posisi partikel itu menunjukkan kandidat solusi saat ini. Kemudian partikel ini itu akan mengubah arah dan kecepatannya. Jadi dia terbang, itu juga akan merubah arah dan kecepatannya berdasarkan pengalaman terbaiknya according to its own flight experience. Pengalamannya sendiri, PBS-nya tadi. Kemudian pengalaman terbaik dari partikel lain atau GBES-nya. Nah, di sini PSO adalah pencarian solusi dengan banyak partikel yang bergerak dan saling belajar sehingga menemukan solusi yang optimal. Nah, sekarang kita lihat gambarannya. Dimulai dari misalkan kita punya partikel dengan posisi partikel X ya, di sini. Ya, ada satu partikel, dia melakukan pergerakan di mana dia bisa ke kiri, ke kanan, ke atas. Nah, di sini dia mempunyai personal base, posisi terbaik yang pernah dicapai partikel tersebut. Kemudian dia juga akan menuju, ya ini masing-masing dia punya pengalaman, tapi dia juga nanti akan menuju global base-nya, posisi terbaik dari seluruh partikel. Nah, yang warna merah ini menunjukkan kecepatan atau arah baru. Jadi misalkan dia punya personal base di sini, lalu global base-nya di sini, maka dia akan berusaha menuju ke global base dengan menggunakan kecepatan yang baru, menghitung pengaruh dari P-base dan C-base-nya. Jadi partikel ini tidak bergerak sembarangan, ya, tapi dia mempertimbangkan kecepatan dari personal base-nya dan juga kecepatan dari global base-nya. Gabungan keduanya ini itu akan menemukan arah yang baru dengan kecepatan yang baru. Jadi, di dalam PSO, setiap iterasi itu partikel menyesuaikan geraknya menuju solusi yang lebih baik berdasarkan pengalaman pribadi maupun pengalaman dari kelompoknya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini rumusnya bahwa di setiap partikel itu akan mencoba merubah posisinya dengan menggunakan formula di sini ya. X T plus 1, X pada time plus 1, atau posisi baru, itu sama dengan partikel tersebut pada time sebelumnya, ditambah dengan velocity-nya atau kecepatannya. VT plus 1. Ya. Jadi, VT plus 1 ini adalah tadi yang update tadi ya, new velocity ini. Nah,
nilai dari new velocity sendiri itu sama dengan momen inersia atau bobot inersia, wedge inersia, bobot, diberi bobot, atau kecepatan momentum sebelumnya ya. Jadi ini V dikalikan VT, kecepatan sebelumnya atau momentum sebelumnya, ditambah dengan C1 learning factor atau acceleration factor. eh, Kemudian dikalikan dengan nilai random, lalu dikalikan lagi dengan eh, P base-nya, personal base partikel tersebut dikurangi dengan particle position-nya, ditambah dengan C2 dikalikan random, dikalikan dengan eh, nilai global base position-nya, dikurangi dengan nilai dari XT-nya sendiri. Ya, jadi XT itu posisi saat ini, VT kecepatan saat ini, W adalah inersia pengaruh gerakan yang lama. Random itu kita beri angka acak antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini satu kelompok ya. C1 random lalu dikalikan dengan selisih antara posisi base-nya dikurangi dengan posisi saat ini. Ya, kemudian di sini itu C2 yang faktor yang kedua dikalikan random dikalikan dengan posisi global base-nya dengan posisi saat ini. Jadi partikel itu bergerak dengan menggabungkan gerakan lama dengan pengalaman sendiri dan pengalaman kelompok untuk mendekati solusi yang optimal. Jadi kalau dituliskan secara algoritmik, kita mulai dari input di sini secara random ya, posisi awal, kita memberikan initial partikel position dan kecepatannya untuk semua partikel yang dimiliki dalam populasi, itu ada XI dan kecepatannya masing-masing ya, masing-masing punya kecepatan. Lalu outputnya itu nanti global minimum untuk posisi dari X, perkiraan solusi terbaik. Jadi selama kondisi belum tercapai, maka yang dilakukan mulai dari partikel 1 sampai sejumlah partikel. Jadi kalau misalnya ada 1000 ya 1 sampai 1000 gitu ya. Kita hitung terlebih dahulu fitness function-nya, lalu kita update personal base dan global base-nya untuk tiap-tiap partikel ya. Dan kemudian kita menghitung atau mengupdate partikel velocity dengan menggunakan persamaan 2 ini, persamaan 2. Ya, kemudian kita mengupdate particle position dengan bersamaan 1. Nah, ini diulang sampai seluruh partikel. Nah, kapan berhenti ya kalau kondisi terminationnya ditemukan atau sudah mencapai titik yang paling optimum.